Bila biwalibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan menyaksikan satu tayangan yang menarik. Berulang-ulang kali Ustadz ini justru dipermalukan, bukan karena kehebatannya sebenarnya dia boleh tampil di YouTube, tapi karena tidak tahu malunya. Kenapa? Saya rasa dia harus berhenti untuk membahas tentang kekristenan, bahkan menjadi seorang debater. Biarlah dia menjadi ustadz yang baik, yang mengajarkan Quran dan hadis kepada seluruh umat Islam. Karena kalau dia selalu tampil dengan tafsirannya terhadap keyakinan lain, itu justru membuat hal yang kurang baik sebenarnya. Berulang-ulang kali beliau ini dihajar habis-habisan dengan data, tapi alhasil dia sebenarnya bukan mau belajar. Jangan skip teman-teman, mari kita lihat dulu video berikut ini supaya kita mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya. Sholat 5 waktu, lalu sholat di hari Jumat. Kalian sebenarnya sedang merayakan kematian Tuhan Yesus. Salah satu rukun Islam ya Pak ya, rukun Islam. Iya, rukun Islam. Mendirikan sholat. Semua pasti tahu ya, kalau di Islam itu wajib sholat. Bahkan kalau tidak sholat bisa masuk neraka. Kalau sudah beberapa kali sholat, missing itu absen dari sholat, itu jatahnya masuk neraka. Nah sekarang kita lihat yuk, kalau di Islam itu, tunggu sebelum masuk ke Islam, teman-teman juga harus tahu kalau di Kristen juga ada sholat tapi tidak wajib. Dan sholat-sholat ini masih dikerjakan, masih dilakukan oleh teman-teman Kristen kita yang ortodoks, terutama yang ortodoks Syria atau Suriah. Ya, mereka masih menjaga sholat ini. Mereka masih membawa, bukan tradisi ya, tapi bukan tradisi sholat. Karena di dalam kekristenan itu tidak ada tradisi yang harus dibawa-bawa. Yang harus kita bawa-bawa adalah kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kasihinilah musuhmu, bahkan ini ajaran lebih gila lagi, yang harus mengasihi musuhmu. Nah, saya mau langsung saja ya teman-teman. Di sholat 5 waktu itu ada apa aja sih? Pertama ya, sholat apa? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asyar, maghrib, dan isya. Lalu tidur. Bener kan? Tidur. Tetapi ternyata di kekristenan, dan maaf sebelum itu, kalau kita tanya ke mereka, apa dasar-dasar mereka melakukan sholat? Apa fondasi dari Quran, ayat-ayat di Quran untuk melakukan sholat-sholat di jam-jam tertentu, dan mengapa mereka menamakan nama-nama ini ya, seperti subuh, zuhur, asyar, dan lain-lainnya? Kenapa? Mereka pasti tidak bisa jawab. Bahkan di Quran pun ada kisah yang tadinya sholat 50 kali, lalu turun, jadi 5 kali. Bahkan masih dinegosiasi sholat 3 kali. Kenapa? Kok perintah sholatnya berganti-ganti? Mereka tidak tahu dasar dari apa yang mereka perbuat. Mereka tidak mengerti fondasi mengapa mereka melakukan sholat tersebut, mengapa mereka melakukan puasa, mengapa mereka melakukan haji. Mereka tidak tahu dasarnya. Mereka cuma bilang, yaitu perintah dari Allah, perintah dari sang Nabi. Kenapa Allahnya tidak memberitahukan kepada umatnya, kamu melakukan sholat seperti ini supaya ini fondasinya begini, dasarnya ini, untuk ini. Alasan mereka, ya itu kan untuk kesehatan. Kalau cuma untuk kesehatan, untuk menjaga badan, senam, aerobik, joget itu lebih sehat, berenang lebih sehat, kalau alasannya untuk kesehatan. Tetapi di dalam kekristenan, apa yang kita kerjakan itu semua ada fondasinya. Apa yang kita kerjakan ada ayatnya, ada dalilnya, ada firmannya, dan tertulis di dalam Alkitab, kitab kami satu-satunya. Kita nggak pakai tafsir. Alkitab tidak perlu tafsir, tidak perlu didampingi oleh tafsir, karena Roh Kudus sendiri yang akan menerangkan kepada kita makna dari firman tersebut. Nggak perlu pakai hadis, nggak perlu pakai hadis terpisah, nggak perlu pakai tafsir terpisah. Semuanya ada di dalam satu, di dalam Alkitab. Firman ada dalam Alkitab,
hadis juga ada di dalam Alkitab, tafsir pun ada di dalam Alkitab. Semuanya ada di situ, jadi satu. Kalau di Islam, tafsir At-Tabari aja beribu-ribu, berpuluh-puluh jilid, 30 jilid. Yang lengkap itu 30 jilid, dan ini yang jarang dimiliki oleh teman-teman Indonesia. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki 30 jilid At-Tabari ini. WAFM punya nggak? Oh punya. Saya punya nggak? Oh punya. Ya, punya. Buku-buku Islam lainnya kami punya nggak? Oh punya. Bahkan sejarah-sejarah pun kami punya. Nah, sebelum saya masuk ke masalah sholat ini, ya ini seharusnya sang penggugat ada di sini membawa Agatha, karena Agatha kan dari ortodoks. Tapi kayaknya mungkin dia lupa keenakan di TikTok, ya nggak apa-apa. Saya bawakan sendiri, ya supaya lebih jelas. Dan mungkin tidak sedetail yang Anda harapkan, tapi paling tidak saya bisa menjelaskan. Ya. Tadi saya mau ngomong apa? Saya lupa. Sholat. Oh, satu lagi. WAFM Library. Saya akan share dulu WAFM Library, ya. Dan bagaimana cara mendapatkannya? Oke teman-teman, Anda lihat ini WAFM Library. Ya, di library ini, teman-teman, library ini gratis. Siapapun boleh subscribe dan siapapun boleh mendownload gratis. Kalau di luar sana, PDF ini diduitin. Satu PDF ada yang 10.000, ada yang 25.000. Kalau yang tipis-tipis 10.000, kalau yang tebal-tebal 25.000 atau di atas 25.000. Tetapi di WAFM semuanya gratis. Anda tinggal subscribe saja di WAFM Library, ya. Dan Anda bisa download. Nah, kalau mau mencari sesuatu, mencari buku tertentu, masuk ke dalam search, ya. Anda lihat ya di layar, Anda masuk ke dalam search, lalu Anda ketik aja, misalnya mau cari Islam. Nah, semua buku-buku Islam itu akan keluar. Mau cari apa? Mau cari Damascus. Semua keluar kata-kata dalam Damascus. Ya, semuanya keluar. Mau cari kata-kata apa lagi? Christian. Semua kata-kata Kristen, buku-buku yang menyangkut Kristen itu ada. Ya, semuanya ada. Atau mungkin sirah, Bu, sirah. Sirah. Iya, sirah. Sirah Nabawiyah ya. Keluar sirah semua. aja, Ya, sirah keluar semua, sirah. Ya, kalau kita mau ketik Nabawiyah, keluar juga. Nah, sekarang karena di WAFM Library ini sudah ada beberapa admin di library, dan adminnya itu atau pengurusnya ya, admin dari library ini juga dari Al Hayat. Jadi WAFM, tim dari WAFM dan juga tim dari Al Hayat itu bergabung menyusun kembali buku-buku ini agar mudah ditemukan. Gitu. Ya, jadi untuk memudahkan, karena ini ada lebih dari 1.700 buku atau e-books. Mau cari apa lagi? Mau cari eskatologi? Ada. Eskatologi. Keluar eskatologi. Kalau pakai bahasa Indonesia, eskatologi. Mungkin ya. Kalau bahasa Indonesianya nggak ada, jadi harus pakai bahasa Inggris. Teologi aja, Bu. Teologi. Iya. Ada teologi keluar. Ada Indonesia, ada Inggris. Jadi di sini ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Memang tidak banyak bahasa Arabnya, tapi ada yang berbahasa Arab. Nah, yang di bahasa Arab itu untuk teman-teman kita yang berbahasa Arab, seperti Usama Dakdok, kan dia berbahasa Arab kan. Nah, itu untuk dia. Juga beberapa teman kita, teman-teman murtadin kita yang masih berbahasa Arab, atau lebih fasih berbahasa Arab, lebih mengerti berbahasa Arab, ada juga bahasa Arabnya. Gitu kira-kira. Jadi dalam 3 bahasa, English, Indonesia, dan Arab. Karena ini adalah library internasional. Jadi kalau misalnya, aduh saya nggak bisa bahasa Indonesia, bro, sis, sekarang zamannya teknologi canggih. Download saja aplikasi terjemahan. Ya, entah, saya nggak tahu kalau di Indonesia, kalau pakai Samsung, pakai Android itu, aplikasinya apa, saya kurang tahu. Saya pakai Apple, saya pakai document translation dari Apple. Jadi saya klik all saja, klik command A, ya. Jadi kayak kontrol E ya, kalau kontrol E kalau di Windows. Lalu tinggal diterjemahkan, ada optionnya terjemahkan ini, terjemahkan semuanya, bisa dibaca. Pindahin aja ke Word atau pindahkan saja ke Pages atau pindahkan ke Note, bisa dibaca. Teknologi canggih kok, ya. Nah,
ada lebih dari 1.700 buku e-book gratis. Bagaimana cara mendapatkannya? Anda bisa masuk ke dalam, saya pandu pelan-pelan ya. Tapi Anda harus punya account Telegram dulu. Bikin dulu account Telegram, lalu download aplikasi Telegram ya. Saya akan tunjukkan bagaimana kalau Anda tidak punya linknya, ada cara lain bagaimana Anda bisa mengaksesnya ya. Jadi Anda silakan masuk melalui wafmgroup.online seperti yang tertera di hadapan Anda ya, wafmgroup.online. Lalu Anda akan dihadapkan dengan gambar seperti ini ya di hadapan Anda. Ya, ini adalah websitenya WAFM yang berdiri di tahun 2019, tapi baru resmi di tahun 2020 resminya. Nah, di sini ada video-video yang kita highlight deh ya. Nah, ini kemarin tadi pagi waktu Indonesia ya, kesaksian dari Pastor Bradley, pastor kampus yang pernah mualaf ya. Lalu Anda langsung masuk ke bagian kontak ini. Kalau mau mendapatkan library-nya, masuk ke bagian kontak. Ya. Lalu di sini ada bacaan Telegram ya. Anda klik aja. Anda klik bacaan Telegram. Nanti Anda akan dihadapkan, tunggu ini agak lama nih, dengan Windows seperti ini ya, join channel ya. Tapi di situ ada open Telegram. Ini Anda nggak kelihatan ya, ada open Telegram. Apakah Anda mau membuka Telegram yang berasosiasi dengan link ini, dan Anda langsung buka aja open Telegram. Di sini Anda nggak kelihatan. Kalau Anda sudah punya aplikasi Telegram, klik aja langsung. Kalau Anda belum join channelnya, klik join ya. Gitu. Anda bisa juga masuk lewat web browser ya, bisa lewat web browser. Kalau klik join channel mungkin langsung masuk lewat web browser. Nah, nanti baru Anda mendapatkan atau diperlihatkan library yang Anda inginkan tersebut. Oke, balik ke topik mengenai sholat. Sholat yang serupa tapi tidak sama. Saya bisa mengatakan sholat Islam menjiplak sholat Kristen. Kenapa? Karena kami sudah menemui kebenaran, karena kami sudah membuktikan, dan kami saat ini, hari ini saya akan membuktikan kepada teman-teman muslim, kepada ustadz-ustadz muslim, semua teman-teman muslim, bahwa sholat Islam menjiplak sholat Kristen. Jadi Kristen tidak pernah menjiplak siapapun. Mari kita buktikan. Oke, saya akan masuk, tunggu bentar, saya bereskan page saya dulu ya. Oke, ini saya kasih gambar. Ini gambar apa teman-teman kira-kira? Ini kira-kira ketika mau penangkapan Yudas, Ibu ya? Penangkapan, benar. Ini penangkapan. Kalau orang Batak bilang ini penangkapan. Nah, saya lepas dulu stylenya. Formatnya saya lepas dulu. Kelihatan ya? Ini ketika Yudas betray itu apa Pak? Mengkhianati Yesus. Mengkhianati ya. Mengkhianati Yesus, dan Yesus ditangkap. Ya. Lalu apa yang dari hal ini apa yang kita peringati? Ya. Saya langsung masuk aja ke sini. Saatul awal ini jam 4.30 pagi. Jam 4.30 pagi. Ya. Ini sebenarnya bukan sholat yang pertama. Sholat yang pertama itu sholat tengah malam seharusnya. Aduh, bentar, saya ada telepon masuk. Ya, Saatul Lail ya. Bentar ya. Iya, ini istilah-istilah sholat ini bisa dibilang juga ini bahasanya bahasa Hebrew ya, Ibrani ya, yang hampir-hampir mirip karena memang memiliki kesamaan secara bahasa dengan bahasa Arab ya. Nanti ada kata-kata yang sama ya. Ya. Nah, ini sebenarnya saya lagi ini kok berantakan nih begini ya, maaf ya teman-teman, ini kok tiba-tiba berantakan. Oke, karena saya tadi besarkan sih ya. Ini tadi saya besarkan jadi berantakan. Saya kecilin lagi. Bergeser Bu itu ya kemungkinan. Iya, langsung bergeser. Ya, oke, ini deh ya. Jadi supaya nggak bergeser-geser ya. Saatul awal yang terjadi pada jam 4.30 pagi. Ketika Yesus ditangkap, diadili lalu divonis hukuman mati.
Jadi awal kejadiannya ini pukul 4.30 pagi. Ya, lalu Petrus menyangkal Yesus 3 kali diiringi dengan ayam berkokok. Nah, ini ada dalilnya teman-teman. Matius 26 ayatnya 74 sampai 75. Bisa dibacakan Pak Moderator? Iya, baik. Matius 26 ayat 74 sampai 75 dikatakan, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yang Berikutnya ada di dalam Markus 14 ayat 72. Markus 14 ya. Ayat yang ke-72. Pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Juga ada di dalam kitab Lukas. Kitab Injil Lukas ya. Lukas 22 ayatnya 60 dan 61 dikatakan, tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Juga di dalam Injil Yohanes ya, di dalam Injil Yohanes 18 ayatnya yang ke-27 dikatakan, maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Ya, jadi teman-teman, ini fondasi atau dasar mengapa di Kristen Ortodoks terutama ini melakukan sholat pagi yang namanya Saatul Awal. Ya, mengapa juga teman-teman Kristen itu bangun pagi-pagi jam 4 baru udah bangun, bahkan ada yang bangun jam 3.30 ya, lalu melakukan doa. Ada doa pagi, jam 4 pagi doa sampai petang, sampai ayam berkokok. Doanya bukan cuma 5 menit selesai ya, tapi doa ini sampai ayam berkokok. Ayam berkokok kira-kira jam berapa sih Pak? Kalau di Indonesia tuh, di sini soalnya nggak ada ayam berkokok Pak, adanya alarm. Ya, bisa jam 5 ya, jam 5, jam 6 itu mulai mereka berkokok dan bersaut lah ya, ramai berkokokan ayam. Jadi kurang lebih 30 menitan ya. 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 Silakan, Bro. Jadi bukan 5 menit doa terus selesai. Sampai ayam berkokok. Teman-teman, ini fondasi Kristen, terutama Kristen Ortodoks, baik itu Suriah atau Barat ya. Ini fondasi yang mereka lakukan. Kalau di Islam dikenal dengan nama sholat subuh. Kalau di Kristen namanya Saatul Awal. Mungkin yang lainnya masih di mute dulu deh. Ada berisik-berisik soalnya. Ya, aman. Udah sampai. Silakan Bu Tani. Kalau kita tanya teman-teman Islam, apa fondasi kalian menjalankan sholat subuh? Apa dasar dalil kalian menjalankan sholat subuh? Mereka nggak tahu. Olahraga. Olahraga biar bangun pagi-pagi, biar rezekinya nggak dicaplok maling. Lah orang Hindu, Buddha, Kristen pun bangun pagi bukan untuk olahraga, bukan karena rezeki dicaplok maling. Teman-teman kami yang Islam tidak memiliki fondasi, tidak memiliki dasar mengapa mereka sholat subuh dan mana perintahnya di Quran. Tidak ada. Saya lanjut. Ini gambar apa teman-teman? Apa yang Anda bisa lihat di sini? Iya, itu Tuhan sedang memikul salibnya itu ya Bu ya. Memikul menuju salib. Tempat penyalipan itu ya, pimpinan Bu ya. Pembantaian. Menuju ke tempat pembantaian. Jadi dia memikul kayu salib. Dia memikul kayu. Ada dasarnya nggak? Apa yang menjadikan ini sebuah dasar? Ini namanya sholat sa'atus salis atau jam 9 pagi. Jadi ini kejadian ini ketika Yesus memikul kayu salibnya sendiri, itu kejadiannya sekitar jam 9 pagi. Atau kalau di Yahudi itu namanya the 3 hours. The 3 hours. Jam ketiga. Kalau di Romawi, kalau di kita sekarang itu jam 9.
Ya. Namanya Sa'atus Salis, dan dilakukan dan terjadi pada jam 9 pagi dan dikerjakan oleh teman-teman ortodoks, sholat ortodoks jam 9 pagi. Yesus memikul salib ke Bukit Golgota. Itu bisa dibacakan dalilnya, Pak Moderator? Iya, di dalam Markus 15, ya, Markus 15 ayat 20 dan 25. Dikatakan, sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Ayat 25, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Juga di dalam Injil Lukas 22, di pasal 22, ayat yang ke-66. Dikatakan, dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Nah, tadi jelas ya di ayat Markus 15 ayat 25, Yesus memikul kayu salib jam 9. Jam 9. Teman-teman ortodok melakukan sholat Sa'atus Salis. Kalau di Islam menjadi sholat duha, dan ini tidak wajib. Kalau kita perhatikan teman-teman, di dalam kekristenan, Anda orang Kristen, Anda harus memikul salib Anda sendiri, Anda harus memikul beban kalian sendiri, Anda harus menanggung dosa-dosa kalian, menanggung kesalahan kalian. Pikul salib, kita dipersekusi, kita pikul salib, kita terima. Memikul penderitaan, kita pikul salib. Kita ditolak oleh keluarga kita, itu namanya pikul salib. Ada pikul salib. Dan ini bukan dipraktekkan, digambarkan ketika Yesus memikul salibnya. Dan teman-teman ortodoks menghormati hari ini, menghormati waktu ini dengan melakukan doa yang namanya Sa'atus Salis. Doa petang ya, kalau nggak salah ya, kalau waktu jam 9 pagi itu sekitar petang sebelum siang hari kan, midday. Kalau di kita ini, kalau di US namanya midday, masih pagi. Jadi kita ada dasarnya. Kita harus memikul salib. Kalau di Islam tidak perlu memikul salib, cukup menipu, biar orang yang tanggung. Kalau mereka nanti mati katanya nih ya di Quran, yang menanggung dosa mereka siapa? Dilimpahkan kepada Kristen dan Yahudi. Mereka nggak mau pikul salib mereka sendiri, mereka yang berbuat dosa, tapi mereka tidak mau menanggung dosa mereka. Si Allah membebankan dosa itu kepada Kristen dan Yahudi nanti di akhir zaman. Ini namanya Allah gila. Nggak beres nih. Kita di sini pikul salib. Jadi fondasinya ada. Kenapa Kristen berdoa jam 9 pagi? Lalu berikutnya, saya salah pegang mouse. Apa yang Anda lihat di sini? Ya, kondisi gelap ini ya, gelap. Tapi kemungkinan ya ini siang hari, masih siang hari ini ya. Jam 9 ya. Gelap. Siang hari ya. Siang hari kok tiba-tiba gelap. Darkness. Kalau di tradisi Yahudi, kalau sudah darkness begini, artinya sudah masuk ke hari berikutnya. Karena mereka nggak kenal jam. Mereka melihatnya matahari. Oh, kalau terang berarti mulai baru. Kalau sudah gelap gini, berarti sudah memasuki akhir waktu. Pergantian hari, ya Bu ya? Pergantian hari, iya. Mereka nggak peduli 24 jam, cuma 20 jam, 18, nggak peduli. Atau cuma 12 jam, nggak peduli. Pokoknya kalau sudah gelap, itu sudah penghabisan hari. Nanti kalau terang lagi, itu udah mulai hari lagi. Ya. Nah, ini sudah dikategorikan di hari kedua. Kalau di kita sekarang, ya. Ini adalah waktu Sa'atus Sadis. Waktu yang sadis. Yang terjadi sekitar jam 12 siang. Jam 12 siang loh. Kegelapan yang terjadi ketika Yesus dipaku di kayu salib. Dipaku, ini kesadisan yang terjadi. Dalilnya ada. Itu ada di Matius 27, ayatnya 44 dan 45. Markus 15, ayat yang ke-33. Dan Lukas 23, ayat yang ke-44. Bisa dibacakan Pak Moderator? Iya, di dalam Matius 27 ayat 44 dan 45, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dalam Injil Markus 15 ayat 33.
Dikatakan seperti ini. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Juga ada di dalam Injil Lukas. Injil Lukas 23 ayat yang ke-44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sampai jam berapa? Jam 3. Berarti sholat saat sadis ini yang dilakukan oleh teman-teman ortodoks itu dari jam 12 siang sampai jam 3 doa. Tapi sekali lagi teman-teman, ini tidak diwajibkan. Ya. Tidak ada hukum, oh kalau tidak melakukan nanti dosa, masuk neraka. Tidak ada. Tidak ada dalam kekristenan kalau tidak dilakukan dosa yang begini. Yang dosa adalah yang melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apapun itu. Kalau di Kristen namanya sa'atus sadis, sholat jam 12 siang atau doa jam 12 siang. Kalau di Islam namanya zuhur. Sekarang saya tanya nih sebelum kemana-mana, yang duluan ada itu ajarannya ajaran Kristen, ajaran dari Yesus atau Islam? Ya jelas dong dari Kristen itu. Kristen dulu kan? Kristen lahir di abad pertama, Islam lahir di abad ke-7. Jauh banget. Jauh banget. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mengatakan, oh Kristen itu nyatut atau nyontek dari Islam. Bermasalah? Oh iya, bikin bermasalah tadi mic-nya Bu Dewi ya. Oh, mic saya bermasalah ya. tadi. Ya. Tadi sempat ada Pak penggugat juga ya, tapi suaranya kurang ngumpul Pak. Pecah suaranya Pak. Ya. Oh, ada si gugat nih, tunggu bentar aku. Iya ada. Culik dulu nih anak ya. Tunggu aku culik dulu. Coba tes 1 2 3, 3 2 1, jadi kopi gitu. Tambah dikit. Kurang. Oh, foto ditambah tuh emang pakai ini. Udah. Tambahin pakai kecap. Silakan Pak. Ya. Jadi ini sholat yang dilakukan oleh teman-teman ortodoks saat sadis jam 12 siang. Dicontek oleh Islam jadi sholat zuhur. Tapi kalau sholat zuhur ya paling cepat kalau di sholat di masjid 5 menit juga udah selesai lah. Ya kan? Lalu setelah ini apa lagi? Apa yang Anda lihat di sini? Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. The last breath. Ini kematian Yesus. Apa yang kita rayakan? Sa'atul Tiksah. Jam 3 sore. Yesus menghembuskan nafas yang terakhir di kayu salib. Dalilnya ada di Matius 27 ayat 46 dan 50. Markus 15 ayat yang ke-34, Lukas 23 ayat yang 46. Ya, bisa dibacakan Pak Moderator. Ya, di dalam Matius 27 ayat 46 dan 50 dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Juga di ayat yang ke-50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Di dalam Markus 15, Injil Markus 15 ayat yang ke-34 dikatakan, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Juga di dalam Injil Lukas, di Injil Lukas yang ke-23 ayatnya 44 dan 46, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 46-nya, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi teman-teman, Yesus tidak dibunuh dan Yesus tidak bunuh diri, tetapi Yesus menyerahkan nyawanya. Kalau ada yang bilang, ada yang bertanya, siapa yang membunuh Yesus? Ada pendeta yang bilang, oh setan yang bunuh Yesus. Tidak melihat ayat ini, tidak mengerti ayat ini. Kalau di Islam, sholat jam 3 sore itu sholat apa sih? Asar, sholat ya. asyar. Jam 3 sore, sholat asyar. Apa dasar mereka melakukan sholat asar? Nggak tahu, pokoknya disuruh. Nggak tahu, pokoknya ini perintah Allah. Mana perintah Allah di Quran?
yang mengharuskan kalian sholat asar. Nggak tahu, pokoknya dari sononya begitu. Dari sononya mana? Mereka akan bulat, muter. Ini yang ngadepin si gugat. Mereka ngebulet aja, muter. Lalu tiba-tiba masuk ke Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Padahal topiknya masih ini. Mereka nggak bisa jawab. Kalau mereka nggak maki-maki, mereka kabur. Jadi ada dasar teman-teman ortodoks itu melakukan sholat. Sholatnya bukan cuma 5 waktu, 7 kali, nanti kita bahas lagi nih. Ini sholat jam 3 sore. Dasarnya apa mereka melakukan sholat jam 3 sore? Dasarnya apa mereka melakukan doa jam 3 sore? Ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Ada dasarnya kan? Inilah Kristen. Inilah kekristenan. Kalau di Yahudi dikatakan minhah. Doa minhah. Orang Yahudi pun berdoa jam 3 sore. Ya. Lalu ini apa gambar ini? Diturunkannya ya Bu ya, diturunkannya mayat. Yesus sudah mati, diturunkan dari cross, dari kayu, digotong. Dan ketika Yesus diturunkan inilah teman-teman Kristen Ortodoks menghargai, memperingatinya dengan saatul ghurub, sholat atau doa jam 6 sore, yaitu ketika Yesus diturunkan dari kayu salib. Ini dalilnya, Matius 27 ayat 57 dan 60, Markus 15 ayat 42, Lukas 23 ayat 53 dan 54. Bisa dibacakan Pak moderator. Ya, baik. Matius 27 ayat 57 dan 60 dikatakan, menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ayat 60-nya, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Dalam Injil Markus, ya, kitab Markus 15 ayat yang ke-42 katakan, sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Lukas 23, membuka juga di Lukas 23 ayatnya yang ke-53, 54. 53, 54. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain linen, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Oke, kalau di Islam namanya apa? Sholat jam 6 sore, maghrib. Kalau kita tanya dasarnya apa kalian sholat maghrib, nggak tahu. Pokoknya dari sononya aja pokoknya. Sono mana nggak tahu. Mau sono Gunung Kidul kek, nggak tahu. Pokoknya nggak tahu. Tapi kalau di Kristen ada dalilnya. Kenapa mereka memperingati? Kenapa mereka sholat di jam 6 sore? Saatul ghurub. Karena memperingati Yesus yang diturunkan dari kayu salib. Jarak antara saatul ghurub dengan sholat berikutnya hanya makan waktu 1 jam. Kebayang ya, menurunkan mayat dari salib sampai kepada kuburan itu kira-kira 1 jam. Ya. Karena zaman dulu nggak ada Rolls Royce, zaman dulu nggak ada ambulans, harus digotong. Ya. Kalau ada ambulans mungkin 15 menit udah nyampe ya, tapi nggak ada ambulans waktu itu. Lalu apa yang berikutnya? Sholat jam 7 malam yang dilakukan oleh teman-teman Ortodok, namanya Sa'atun Naum, jam 7 malam. Yesus dikuburkan sebelum Sabat, jadi mayat itu harus dikubur sebelum Sabat, karena Sabat dikategorikan sebagai pergantian waktu. Itu ada di Markus 15:46 tadi sudah dibacakan, dan juga Yohanes 19 ayat 41 dan 42. Mungkin dibacakan saja yang Yohanesnya Pak moderator. Ya, Injil Yohanes 19 ayatnya yang ke-41 dan ke-41-42. Dikatakan seperti ini, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Ayat 42-nya, karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Ya, ini kejadiannya sebelum Passover ya. Passover itu apa kalau di Indonesia? Easter. Kalau di Islam namanya sholat Isya. Tanya lagi sama teman yang Muslim, apa dasar kalian melakukan sholat Isya? Nggak tahu. Pokoknya dari sononya. Tanya aja sama Ustadz, apa dasar kalian melakukan sholat jam 7 malam? Sholat Isya. Pokoknya perintah Allah yang mana? Di mana? Pokoknya perintah Allah.
Iya, di mana? Wallahu alam. Lalu yang berikutnya, ya, ini adalah potret atau gambar atau lukisan gambaran ketika Yesus dikuburkan, dikafani. Itu jam 7 malam. Ya, masuk ke kubur. Dan dikafaninya bukan dipocongin ya. Nggak dipocong-pocong, nggak diikat-ikat. Karena di dalam kekristenan tidak ada keterikatan. Kita tidak dibelenggu. Kalau di Islam, hidup dibelenggu dengan aturan-aturan manusia. Udah mati, dibelenggu lagi, diikat-ikat biar nggak keluar. Katanya biar nggak lepas dari pocongan. Biar kalau ditanyain sama malaikat mungkar nakir, dia nggak kabur. Makanya diikat-ikat, dipocongin. Diikat di kepala, diikat di kaki, diikat di tengah-tengah. Diikat di leher juga ya. Diikat di leher, di kepala, di kaki. Mirip permen sugus ya, ya, diikat-ikat tuh. Lalu yang terakhir adalah Sa'atul Lail. Teman-teman ortodoks itu doa jam 12 malam. Ini tidur dulu loh ya. Jadi ini kan udah jam Isya nih. Ya. Ini sudah satu naum. Orang dikuburkan. Nggak bangun-bangun kan? Tidur kan? Kita juga tidur kan? Jam 7 malam. Selesai jam 7, jam 8, jam 9. Pokoknya tidur. Setelah satu naum tidur. Sama halnya seperti Yesus yang tertidur. Yesus masuk ke dalam kegelapan, dalam kubur, dan tidur. Nggak masak-masak. Nggak main TikTok. Nggak kelabing. Tapi tidur. Lalu datanglah masa jam 12 malam. Sa'atul Lail. Teman-teman ortodoks ini doa. Sholat jam 12 malam. Ya, itu memperingati berjaga-jaga di depan kuburan Yesus. Ya, kita nggak usah bacakan deh Pak. Tolong dicatat saja ayatnya. Matius 27 ayat 61, Markus 15 ayat 47, Lukas 23 ayat yang ke-55 dan 56. Kalau di Islam, sholat malam ini namanya apa? Tahajud, tapi nggak wajib. Ya, nggak wajib. Jadi tidur itu nggak wajib, istirahat itu nggak wajib. Berjaga-jaga itu nggak wajib. Makanya mereka melakukan dosa aja, orang urus. Ya. Nah, kalau yang tadi Bu, yang tentang Passover tadi itu Paskah ya Bu ya, mungkin ya? Paskah, iya. Kalau Indonesia namanya Paskah, Passover. Jadi mereka ini persiapan Paskah ini. Makanya mereka bilang cepat dikuburkan sebelum Paskah. Karena memang ada larangan di Yahudi. Kalau Paskah itu nggak pegang-pegang orang mati. Nah, kira-kira itu aja dari saya. Apa yang kita kerjakan ada fondasinya. Ini mumpung ada si gugat, mungkin si gugat bisa konekkan ke Agatha yang dari Kristen Ortodoks. Apakah yang saya sampaikan ini betul? Apakah yang saya sampaikan ini benar? Mungkin bisa dibantu oleh gugat. Gimana, Gat? Pak penggugat. Gat? Mana Gat? Katanya mau konekin dengan Agatha, Gat. Ya, jadi kalau kita ada dasarnya ya teman-teman, kita nggak nyontek. Dan hari ini, di hari-hari itu ya, dari mulai penyaliban Yesus, dari mulai Yesus ditangkap, sampai itu kuburan dijaga. Kita mengenal hari itu sebagai apa? Jumat Agung. Makanya kita merayakan Jumat Agung. Di hari Jumat kita juga ada kebaktian khusus namanya Jumat Agung. Kalau di Islam ada sholat Jumat. Jadi dengan kata lain, teman-teman Islam, ketika kalian sholat 5 waktu, lalu sholat di hari Jumat, kalian sebenarnya sedang merayakan kematian Tuhan Yesus. Kalian tidak sadar itu. Sholat Jumat Agung, artinya kalian memperingati detik-detik kematian Tuhan Yesus. Detik-detik saat-saat ketika Yesus dikuburkan. Ketika makamnya dijaga. Kalian sadar nggak kenapa kalian melakukan sholat Jumat? Ya itu. Lalu kalian sadar nggak sholat-sholat yang kalian kerjakan selama 5 waktu itu sebenarnya sholat memperingati detik-detik kematian Tuhan Yesus. Ya, Indra, kamu jangan ngomong asumsi-asumsi. Kamu pelajari lagi apa yang sudah saya sampaikan. Ayo Gak, silakan Gak. Ya, dia malah mic-nya nggak connect. Mungkin lagi panggilin si Agatha kali ya. Mau saya tampilin lagi Indra, Bayu Chandra, bukti dan dalil nggak ada. Memang kalau di Islam itu sholat kalian tidak ada bukti dan tidak ada dalilnya. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Ini saya sampaikan lagi ya.
Sholat di Kristen itu ada dalilnya. Ya, saya mau kasih tahu. Saya ulangi lagi nih, untuk Indra Chandra nih, untuk Indra Bayu Chandra. Ini si topeng emas nih. Saatul awal, sholat subuh. Itu memperingati Yesus ditangkap, diadili, lalu divonis hukuman mati. Dan Petrus menyangkal Yesus 3 kali diiringi dengan ayam berkokok. Catat ini ayat-ayatnya. Islam merayakannya dengan sholat subuh. Islam merayakan ketika Yesus diadili, lalu Petrus menyangkal Yesus 3 kali dengan sholat subuh. Di Ortodok melakukan sholat saatul awal. Ya. Lalu ini ketika Yesus memikul salibnya sendiri di jam 9. Yesus memikul salib ke Bukit Golgota. Itu ada di Markus 15, 20, 25. Lukas 22 ayat yang ke-66. Islam melakukan sholat duha tidak wajib, karena di dalam Islam tidak wajib kalian memikul beban kalian sendiri. Beban dosa kalian nggak wajib, karena nanti akan dilimpahkan oleh Yahudi dan Kristen di akhir zaman. Kalian yang buat dosa, orang lain yang nanggung. Ya, ini namanya agama gila. Ajaran gila, kegelapan. Ya. Saatus Sadis jam 12 siang. Teman-teman Ortodoks merayakan Saatus Sadis, sholat jam 12 siang. Kegelapan yang terjadi ketika Yesus dipaku di kayu salib. Ini dalil Kristennya. Matius 27, Lukas 15, Markus 15, Lukas 23. Ini dalil kita melakukan Saatus Sadis. Sholat Saatus Sadis, sholat jam 12 siang. Islam menirunya dengan nama sholat zuhur. Kalau ditanya Islam, apa fondasi kalian melakukan sholat zuhur? Nggak ada. Pokoknya dari sononya disuruh. Kalau Kristen Ortodok melakukan sholat Saatus Sadis jam 12 siang, itu fondasinya ini. Catat, ya. Catat. Yesus disalib di abad ke-1, Islam baru ada di abad ke-7. Jangan bilang kalau Kristen meniru Islam. Siapa yang mati duluan, Muhammad atau Yesus duluan? Muhammad mati 3 hari, masuk ke liang kubur. Yesus mati dalam 3 hari, bangkit dari kubur. Jadi kalian adalah agama-agama yang harus masuk, ngejeblos di dalam kubur. Kita mengikuti Yesus. Kita akan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Nah ini ketika Yesus menghembuskan napas terakhir. Saatul Tisah. Teman-teman Ortodoks melakukan Saatul Tisah jam 3 sore. Mereka merayakan memperingati Yesus menghembuskan nafas yang terakhir. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya di jam 3 sore. Itu ada di Matius 27, Markus 15, Lukas 23. Catat. Islam merayakan atau melakukan sholat Asyar. Kenapa Kristen melakukan sholat Saatul Tisah jam 3 sore? Ini fondasinya, ini dalilnya. Karena Yesus menghembuskan nafas terakhir di kayu salib jam 3 sore. Kalau kita tanya Islam, kenapa kamu melakukan sholat Asyar? Gak tahu, pokoknya disuruh sama Allah. Apa dasarnya gak tahu, pokoknya dari sononya. Nah ini ketahuan bodohnya kan kalian. Ketahuan kalian tidak mengerti apa yang kalian kerjakan. Tidak tahu fondasinya. Tidak tahu kenapa kalian melakukan sholat-sholat ini. Lalu apalagi? Yesus diturunkan dari salib. Siap-siap untuk dikafankan. Ini dalilnya. Saatul Ghurub jam 6 sore. Ini kejadiannya jam 6 sore. Ketika Yesus diturunkan dari salib, ini kejadiannya jam 6 sore. Ya, ada di Matius 27 ayat yang 57 dan 60, Markus 15 ayat yang ke-42, Lukas 23 ayat 53 dan 54. Kalau Islam melakukan sholat maghrib, Ghurub, maghrib, Saatul Ghurub. Kita ada fondasinya. Kristen Ortodoks melakukan sholat jam 6 sore, itu ada fondasinya. Memperingati Yesus diturunkan dari kayu salib. Ada ayat-ayatnya. Bukan cuma 1, tuh 2, 3, 4, 5 ayat. Kalau Islam mana? Nggak ada. Ya. Siapa yang mati duluan? Yesus atau Muhammad? Oh, ada mati duluan. Orang gila. Yang dijawab apa, nanyanya kemana? Kagak nyambung. Saatun Naum. Teman-teman Ortodoks melakukan sholat jam 7 malam yang namanya Saatun Naum. Itu memperingati ketika Yesus dikuburkan sebelum Sabat. Ayatnya mana, Bu? Ayatnya mana, DB? Jangan ngoceh doang nih. Ayatnya Markus 15, ayat 46, Yohanes 19, ayat 41 dan 42. 3 ayat. Kalau di Islam melakukan sholat Isya, ditanya, lu sholat Isya emang dasarnya apa? Gue kagak tahu, pokoknya disuruh Allah. Lu dikasih tahu Allah nggak? Kenapa lu harus sholat Isya? Gue kagak tahu, pokoknya dari sononya. Udah lu kerjain aja sholat, nggak usah tahu dari mana. Ngebulet aja, muter. Mereka nggak bisa jawab. Lalu berikutnya, nah ini ketika Yesus dikafankan ya, masuk ke dalam kubur. Saatul Lail, tahajud jam 12 malam. Berjaga-jaga di depan kuburan Yesus. Ada dalilnya. Matius 27, Markus 15, Lukas 23. Ada 4 ayat dalilnya. Kalau di Islam, dibilangnya sholat tahajud. Nggak penting, nggak wajib. Paling cuma 1% yang ngelakuin tahajud. Tapi kalau di dalam Kristen Ortodoks, mereka melakukan ini setiap hari. Tapi ini bukan kewajiban ya. Ini bukan keharusan. Ini bukan komitmen. Ini menghormati. Penghormatan. Ya.
Ini yang dinamakan Jumat Agung karena kejadiannya sebelum Paskah, sebelum Passover, sebelum Paskah. Ini Jumat Agung. Kita menghargai, kita merayakan Jumat Agung. Semua gereja-gereja internasional merayakan Jumat Agung. Di Islam melakukan sholat Jumat. Dasarnya apa mereka melakukan sholat Jumat? Nggak tahu, pokoknya dari sononya. Padahal mereka nggak sadar kalau ketika mereka melakukan sholat Jumat, itu mereka sedang merayakan Jumat Agung setiap minggu. Kalian merayakan dari mulai Yesus ditangkap sampai Yesus ada di kuburan setiap minggu, setiap Jumat. Kita merayakannya setahun sekali. Ya. Kalian sadar nggak kalau selama ini kalian merayakan, menghormati kematian Tuhan Yesus? Ustadz kalian juga nggak tahu soal ini. Kami punya fondasinya, kami punya dalilnya. Jadi siapa yang nyontek siapa? Kristen lahir di abad pertama, Islam di abad ke-7. Kalau kita ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa 7 duluan? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Orang gila. Ngitung dari 1 dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bedanya 6 abad. 6 abad kemudian ada sontoloyo namanya Muhammad, ngaku-ngaku nabi, nyuruh sholat-sholat kayak begini. Tapi dia sendiri nggak tahu dasarnya, cuma ikut-ikutan. Kalian umat sontoloyo, karena kalian tidak mengerti apa yang kamu kerjakan. Kalian tidak punya fondasi untuk melakukan sholat-sholat dari maghrib, dari mulai subuh sampai isya. Tahajud pun kalian nggak tahu. Saya juga dulu nggak ngerti, nggak tahu. Pokoknya disuruh sama Allah. Nggak mau tahu. Pokoknya Allah yang nyuruh. Kalau nggak sholat 1 kali, 2 kali, 3 kali, udah kafir. Dalam hati saya, udah mendingan gue jadi orang kafir aja sekalian. Keluar aja dari Islam. Susah amat sih. Di dalam kekristenan ini tidak ada kewajiban. Ini menghormati. Seperti menghormati bendera. Saya harus nggak sih? Saya wajib nggak sih menghormati bendera? Enggak. Apakah saya bakal dipenjara kalau saya tidak menghormati bendera di saat upacara? Enggak. Nggak dipenjara. Nah, namanya menghormati kok. Menghormati presiden. Apakah saya wajib menghormati presiden? Enggak. Saya tidak perlu menghormati siapapun meskipun itu presiden saya. Nggak ada kewajiban. Nggak ada hukumnya kalau nggak melakukan. Oh, kamu kalau tidak menghormati presiden dipenjara. Kalau tidak menghormati bendera dipenjara. Enggak. Itu bukan Kristen. Itu bukan demokrasi. Itu namanya belenggu. Kalau ada agama yang mengatakan kalau bolong sholatnya, absen sholat, ini ono, kafir, masuk neraka. Itu namanya penjajahan di dalam agama. Belenggu yang mengatasnamakan agama. Penjajahan yang mengatasnamakan agama. Jadi teman-teman Islam yang masih muslim, kalian tidak sadar kalau selama ini kalian dijajah oleh ajaran sontoloyo dari Muhammad. Ya, dari sini jelas ya. Dari sini jelas. Kuburan Yesus aja dijaga. Kuburannya si Muhammad siapa yang jaga? Krik, 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 krik. Yang krik juga mungkin nggak hidup di gurun pasir. Nggak peduli. Tapi di hari ketiga Yesus bangkit dari kuburnya. Muhammad di hari ketiga masuk ke liang kubur. Dia bangkit dari kubur. Ada teman-teman di sini yang mau menambahkan? Atau yang kurang jelas? Si Gugat kayaknya nggak connect audionya, jadi dia nggak bisa ngomong. Silakan teman-teman. Iya, saya Bu ya. Ya, silakan Pak. Baik. Secara pribadi saya juga membaca di chat ya, memang benar ya. Hanya dari sendiri yang tidak tahu ya bahwa apa ya, ini kalau dibilang perayaan juga bukan ya, suatu ritual ya, ritual penghormatan bisa dibilang seperti itu ya. Apa yang terjadi yang telah terjadi pada abad pertama, bukan abad 7. Sholat itu sudah ada. Sholat dalam pengertian penghormatan, menghormati keprihatinan duka yang mendalam dengan apa yang terjadi pada diri Yesus Kristus untuk menggenapi semua nubuatan tentang Mesias. Nah, di abad 7 kalau ada yang seperti itu ya, secara otomatis dipertanyakan dong ya. Apalagi yang kacau sekarang ini ya, kalau di Indonesia itu saya pernah ya ngobrol sama temen itu. Mereka ketika nontonnya satu kekristenan ya, kekristenan yang ada di Jawa Timur yang diketuai Bapak Bambang Nursena ya, Kristen Ortodoks Syria. Mereka itu bilangnya apa? Weh, ini ada orang Kristen yang menyamai Islam. Mereka ini penghujatan ini. Wah, mereka nggak tahu
apa yang dibawa kekristenan yang dari Syria oleh Bapak Bambang Nursyana ini. Ya memang seperti itu, mereka nggak ngerti ini Islam ini. Ini makanya kita bukakan supaya mereka mengerti. Ada juga Bu, orang dari agama Bahai ya, yang cara berpakaiannya sama ya dengan mereka. Mereka juga bilang gini, ini ada orang Islam sesat ini Islam baru, ini aliran baru. Lawang Bahai dibilangnya aliran baru. Ini gimana orang-orang Islam Indonesia ini? Ya. Kalau di Amerika namanya Bahia, Pak. Bahia ya Bu ya. Ya, kalau di Amerika namanya Bahia, bukan Bahai. Bahia ya. Dan lebih tadi ya, Kristen Ortodoks Syria, jelas-jelas mereka punya nasidariyahan ya, mereka dengan lantunan-lantunan lirik Timur Tengah sama, mereka juga melantunkan qiraat ya, ada. Tapi ya kalian memang ya maaf ya kalian itu kurang jauh kopinya ya. Jadi semua yang mirip-mirip dengan kalian tuh kalian bilang, wah Islam ini lebih duluan, mereka menghujatkan, mereka tiru-tiru. Nah ini banyak. Terima kasih ya untuk Sister Bulan untuk malam hari ini, kita semua tercerahkan. Ternyata semua yang disampaikan Budi Bulan hubungan dengan status ya dalam bentuk sholat ya, dalam bahasa Arabnya itu sudah lebih dulu dilakukan oleh orang Kristen. Terima kasih Bu. Iya, bahkan kalau teman-teman perhatikan ya yang di Ortodoks itu Yahudi deh ya, anak-anak Yahudi, anak-anak di bawah 12 tahun ya, 12 di bawah 12 tahun, mereka itu diajarkan untuk membaca Torah. Mereka masuk ke ke sinagog setiap hari untuk belajar Torah, belajar bagaimana membaca. Itu yang namanya ngaji, melantunkan Torah dalam bahasa Ibrani tentunya. Itu namanya ngaji. Oh ya, saya masih di Islam ditiru-tiru. Istilahnya itu bukan tilawat ya, tapi mulah ya kalau iya, ngaji. Kalau kita dengarkan azan dari Yahudi ya, Shema Israel. Lalu kita bandingkan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang lahir duluan? Bahkan sebelum kekristenan pun Yahudi sudah azan, sudah melantunkan azan. Adonai, Adonai. Anda bisa lihat tahu perbedaannya kan? Jangan bilang ya kalau azan itu nyontek dari kalian. Bahkan azan itu tidak lahir ketika Muhammad hijrah. Kita nggak bisa dibodohin. Sekarang umat itu mulai cerdas. Sekarang manusia mulai cerdas. Saya akan mau kasih contoh dari, bentar ya teman-teman, saya mengambil dari streamer kami dulu, bentar. Bagaimana azan Kristen, azannya orang Yahudi. Ya. Bentar, saya akan share dulu. Saya share. Panggilan Sema ya, seruan ya. Luar biasa. Sudah sangat jelas, detail, lugas yang disampaikan oleh pendeta tersebut. Karena saking lugasnya, tepat, baik, maka yang bisa dilakukan oleh Ustadz Zuma atau Ustadz ini adalah, bahkan Ustadz yang lain, hanya bisa menari di dalam kebodohannya dengan cara lompat sana, lompat sini. Tafsir sana, tafsir sini. Comot sana, comot sini. Dia tidak mengerti apapun, bahkan dia tidak mengerti konsep hermeneutik yang digunakan untuk menafsirkan Alkitab. Dia juga tidak tahu latar belakang penulisannya, ayatnya, konteksnya. Dia juga tidak paham tentang kritik teks dan segala macam. Maka yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan keeksisannya adalah dengan comot-comot dan tafsir secara liar dan sembarangan. Benar atau tidak, urusan belakang. Yang penting yang ditanya itu terdiam begitu. Nah, bagaimana kalau ketemu dengan Kristen yang tidak baca Alkitab, yang ke gerejanya Kristen nafas gitu kan, Natal Paskah gitu kan, maka mereka akan berkata, oh benar. Nah, kalau dia bertemu dengan orang yang belajar, maka dia akan kelihatan bodohnya gitu ya, kelihatan ketidaktahuannya. Bahkan langsung ketika dia comot ayat lalu tafsirkan lalu lompat sana sini, sudah tidak beres itu cara berpikirnya. Dia tidak sedang belajar, tapi dia sedang mengumbar kebodohannya. Dia begitu cepat bicara, tapi semua yang dibicarakan itu jauh dari kebenaran. Dia mau bantah Yesus Tuhan. Tidak perlu kamu bantah.
tak kamu akui pun Yesus tetap jadi Tuhan. Saya mau ngomong sama kamu muslim, kamu ustadz, dan kamu punya banyak penggemar. Oke, Anda semua tidak mengakui Yesus jadi Tuhan atau Yesus Tuhan, tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Jangankan Anda, saya atau orang Kristen berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak menjadi turun derajatnya. Dia tetap Tuhan. Jangankan manusia, malaikat saja sudah ngaku Yesus itu Tuhan. Dia yang pertama mengumandangkan kepada seluruh umat manusia dalam Lukas 2 ayat 11 bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Tentu kata Tuhan kurios bisa ditafsirkan, diterjemahkan dalam arti Tuhan atau Tuhan. Maka untuk mengartikan itu kita lihat konteksnya. Konteksnya apa? Jadi apa yang disampaikan oleh pendeta tadi sudah tepat. Penggunaan Tuhan dalam arti kurios, bisa Tuhan, bisa Tuhan, itu memang bisa disampaikan kepada beragam orang. Misalnya Lord itu gitu, dalam bahasa kan Lord gitu, Tuhan itu. Maka untuk mengartikan satu teks itu dan arti daripada teks itu kita harus lihat konteks secara keseluruhan. Itu bicara apa? Maka diperlukan kecerdasan. Dan kamu tidak cerdas di situ. Nah sampai kapanpun, dan ini jawaban untuk seluruh polemikus muslim yang selalu ngomel, bersungut-sungut, mencari kesalahan kitab suci. Coba buktikan di mana Yesus di Alkitab mengatakan Yesus Tuhan, sembah aku. Tidak perlu. Itu aja intinya, tidak perlu. Emang dia nabi yang arti harus diakui, kalau nggak diakui diperangi, enggak juga kan? Tidak perlu. Kalau seseorang itu Tuhan, dia tidak perlu ngomong kepada orang lain, oh aku Tuhan, sembah aku. Tidak perlu. Dan di Alkitab juga tidak pernah dituliskan kata Tuhan Yesus, oh aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Yang ada adalah Yesus menunjukkan bukti dia Tuhan tanpa ngomong, walaupun bisa dibuktikan omongannya. Yang penting kamu tahu adalah ketika para murid berkata atau orang-orang Farisi melihat perbuatan Tuhan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, mereka katakan dia ini Tuhan. Apakah Yesus berkata, oh tidak, jangan sebut itu? Enggak, dia terima itu dengan baik. Maka tidak perlu seseorang Tuhan mencari pengakuan. Nanti akan dia tahu, orang tahu bahwa dia Tuhan. Jadi sampai di sini nalar kalian tidak jalan sebenarnya. Oke teman-teman, kebenaran itu mau kamu lawan pasti dia menang. Kebenaran itu mau kamu belokkan, dia pasti lurus terus menerus. Udah dari dulu sebelum Islam lahir itu sudah dilakukan oleh para bidat gitu ya. Sebelum Islam lahir di abad ke-7 sudah dilakukan para bidat untuk menyimpangkan, membelokkan kebenaran, tetap juga kokoh. Tidak pernah berhasil. Yang namanya kebenaran pasti ada KW. Yang KW-KW inilah yang mencoba untuk meruntuhkan kebenaran, dan sampai kapanpun ini tidak akan berhasil. Karena sang kebenaran itu Kristus yang memerdekakan manusia dari dosa, itu hidup berkuasa. Artinya bukan dongeng yang turun dari langit lalu bisa diobrak-abrik. Karena kekristenan itu selalu berdasarkan sejarah, fakta, dan terjadi. Bukan atas dasar klaim yang selalu diumbar-umbar. Satu hal yang perlu sampaikan, kiranya kalian boleh sadar dan melihat bahwa terang yang sejati di dalam Kristus Yesus itu sudah datang dan sudah menyelamatkan kita dari dosa. Percayalah kepada dia. Dia Tuhan yang sejati. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.